ketika ku jumpa. Wah, Mas Livia kok hari ini senang sekali. Ada apa ini? Ya dong Lose, hari ini kan kita mau beribadah lagi bersama-sama dengan adik-adik yang di rumah juga. Oh iya, betul sekali ya. Hari ini kita bersyukur ya karena kita bisa kembali berkumpul bersama di sekolah minggu GKY Makassar. Nah, hari ini kita perlu bersyukur ya adik-adik bisa bertemu lagi sekalipun hanya lewat sekalipun ibadahnya masih online, tapi bersyukur untuk penyertaan Tuhan. Nah, di hari yang cerah dan indah ini Lose undang adik-adik semua yang ada di rumah. Mari sama-sama kita bersuka cita dengan mengangkat pujian Hari yang Terindah. Satu dalam doa. Tuhan Allah Bapa kami di sorga, kami sangat bersyukur buat kasih dan penyertaan-Mu karena hari ini kami masih bisa berkumpul dalam ibadah sekolah minggu pada hari ini. Sekalipun ibadah kami masih lewat online, tapi kami bersyukur kami masih bisa diberikan kesehatan. Tuhan masih memimpin akan keseharian kami. Kami bersyukur Tuhan atas berkat-berkat-Mu yang telah Engkau berikan lewat sekolah, lewat orang tua, lewat saudara dan teman-teman yang Tuhan sudah jaga. Tuhan, pada hari ini kami akan memulai ibadah kami. Biarlah kami dapat terus bersuka cita dan memuji Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan percaya. Amin. Adik-adik, kita bersyukur karena Tuhan tidak hanya memberikan kita kesempatan untuk datang beribadah pada pagi hari ini, tetapi Tuhan juga memberikan kasih-Nya kepada kita yang sangat indah. Seindah apa kira-kira Lose? Seindah pelangi. Terus seperti bintang-bintang di langit dan juga seperti bunga di padang. Benar sekali Lose. Ayo adik-adik, Cece ajak adik-adik untuk bangkit berdiri. Kita sama-sama katakan kasih Yesus indah-indah, oh indah. tiba saatnya kita mau mendengarkan firman Tuhan. Mari kita persiapkan hati kita dan pikiran kita.
Tetapi sebelum itu kita dengarkan persembahan pujian dari teman kita. Ini dia. Jesus loves me, this I know, for the Bible tells me so. Little ones to him belong, they are weak, but he is strong. Yes, Jesus loves me. Yes, Jesus loves me. Yes, Jesus loves me. The Bible tells me so. Jesus loves me, this I know, as he loved so long ago, taking children on his knee, saying, let them come to me. Yes, Jesus loves me. Yes, Jesus loves me. Yes, Jesus loves me. The Bible tells me so. Shalom, selamat pagi adik-adik. Kita bersyukur hari ini kita boleh kembali bersama-sama mendengarkan firman Tuhan. Mari siapkan hati kita untuk mendengarkan firman. Tapi sebelumnya kita berdoa dulu. Yuk kita berdoa ya. Tuhan, kami bersyukur hari ini kami boleh kembali datang beribadah kepada Tuhan. Tuhan Yesus, berkatilah kami. Kami akan mendengarkan firman-Mu. Tuhan tolong kami boleh mengerti dan melakukannya dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, berkatilah kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah adik-adik, sebelum Lause cerita, Lause mau bertanya dulu ya. Siapa di antara kalian yang biasa mengeluh? Nah, biasanya kalian mengeluh tentang apa? Oke, nah apakah kalian biasa mengeluh tentang, wah kita sudah bosan nih Lause belajar di rumah? Atau keluhan kalian biasanya, wah Lause tidak bisa pergi jalan-jalan lagi? Atau siapa yang pernah mengeluh, wah Lause bosan nih mama masak itu terus? Nah adik-adik, itu keluhan-keluhan kita ya. Nah tapi hari ini kita mau belajar apa yang terjadi terhadap bangsa Israel yang mengeluh adik-adik. Nah kalian mau tahu? Nah adik-adik, bangsa Israel itu lama sekali ya diperbudak oleh bangsa Mesir. Nah kemudian Tuhan menolong mereka, membebaskan mereka dengan cara apa? Tuhan mengutus Musa untuk bisa mengeluarkan mereka dari tanah Mesir dengan cara memberikan 10 tulah kepada bangsa Mesir. Dan akhirnya mereka keluar dari tanah Mesir. Nah setelah mereka keluar dari tanah Mesir, mereka kemudian berkemah di tepi laut Teberau. Wah, waktu mereka berkemah, mereka kemudian dikejar kembali oleh bangsa Mesir. Apa yang Allah lakukan? Wah, Allah kemudian menolong mereka lagi. Mereka bisa menyeberangi laut Teberau dan menyelamatkan mereka dari orang Mesir. Nah, apalagi adik-adik? Wah, bangsa Mesir itu adik-adik ya, Allah itu menolong mereka ketika mereka tidak punya makanan di padang gurun, mereka kehausan. Wah, Tuhan menyediakan mereka makanan ya, burung puyuh, dan menyediakan mereka minuman adik-adik ketika mereka haus. Ya, itulah yang Allah lakukan bagi mereka ya adik-adik. Wah banyak ya Tuhan lakukan, Allah kerjakan bagi bangsa Mesir. Nah bangsa Israel ya adik-adik. Nah adik-adik, ketika bangsa Israel sampai di tanah Kanaan, mereka tidak bisa langsung masuk adik-adik, karena ada orang-orang Kanaan di dalam. Mereka harus merebut kota Kanaan dan mengusir orang Kanaan pergi dari kota itu, barulah mereka bisa menduduki kota itu. Nah tapi sebelum mereka merebut kota itu adik-adik, ternyata mereka harus mengetahui situasi kota itu. Dengan cara apa? Mereka kemudian mengutus para pengintai melihat kota itu. Nah ketika para pengintai pulang adik-adik dari melihat kota itu, wah apakah mereka berkata, kita akan menang, kita pasti akan merebut kota ini, Tuhan pasti menolong kita? Apakah mereka berkata seperti itu? Ternyata tidak loh adik-adik.
wah mereka malah ketakutan. Mereka menangis semalam-malaman, ya. Mereka tidak percaya sama pertolongan Tuhan yang mereka sudah alami, yang Losa sudah sebutkan tadi. Wah, mereka lupa apa yang Tuhan sudah kerjakan bagi mereka. Ya, adik-adik, ya mereka ketakutan terhadap orang Kanaan. Nah, melihat hal itu, wah kemudian Tuhan itu marah, adik-adik. Ya, melihat apa yang mereka kerjakan. Ya, harusnya mereka taat, mereka percaya kepada Tuhan. Dan akhirnya Tuhan tidak mengizinkan mereka untuk langsung masuk ke tanah Kanaan, tetapi Tuhan memberikan mereka 40 tahun untuk bisa masuk ke tanah Kanaan. Dengan cara apa? Melewati padang gurun, adik-adik, selama 40 tahun. Nah, adik-adik, ketika mereka di padang gurun, apakah mereka belajar untuk taat dan percaya kepada Allah? Ternyata tidak lagi, adik-adik. Setelah beberapa tahun mereka di padang gurun, adik-adik, wah mereka kemudian mengeluh, adik-adik. Mereka mengeluh, wah kenapa kita harus makan mana tiap hari ya? Kita kepanasan ya, kita kehausan. Itulah keluhan-keluhan mereka, adik-adik. Mereka tidak mengingat apa yang Tuhan kerjakan. Dan mereka tidak ingat bahwa Allah itu menolong mereka sepanjang perjalanan mereka. Kaki mereka tidak bengkak, mereka bisa baju, mereka selalu tersedia. Itulah pertolongan Tuhan yang mereka boleh alami. Bahkan mereka bisa makan setiap hari. Itu yang mereka keluhkan, adik-adik. Nah, kemudian Allah mendengar keluhan mereka, adik-adik. Allah menghukum mereka dengan memberikan ular beracun di tengah-tengah perkemahan mereka. Wah, mereka kemudian digigit oleh ular-ular itu. Mereka sekarat, banyak yang mati, anak-anak, orang dewasa, orang tua, semuanya kesakitan, adik-adik, karena gigitan ular itu. Bayangkan, adik-adik, kalau ular di mana-mana, bagaimana mengerikan tidak? Wah, mengerikan sekali ya. Mereka tersiksa sekali, adik-adik. Sampai akhirnya mereka datang kepada Musa, kemudian berkata kepada Musa, Musa, berdoalah kepada Tuhan, mintalah pengampunan atas perkataan-perkataan kami ya. Mintalah supaya Tuhan mengambil semua ular-ular ini dari kami. Ya, adik-adik, mereka kemudian meminta pengampunan melalui Musa, adik-adik. Dan Musa berdoa kepada Tuhan. Apakah Tuhan mendengarkan doanya Musa? Tuhan menolong mereka? Tuhan menyembuhkan mereka dari gigitan ular? Ya, adik-adik, tapi tidak menyembuhkan mereka langsung, ya. Ada satu hal yang mereka harus lakukan supaya mereka bisa sembuh. Apakah itu? Nah, kemudian Allah memerintahkan Musa untuk membuat seekor ular tembaga, dan ular itu harus ditaruh di atas tongkat dan ular itu harus ditinggikan. Nah, setiap orang Israel yang melihat ular itu dan percaya bahwa mereka akan sembuh, maka mereka akan disembuhkan, adik-adik. Wah, ketika Musa membuat ular itu dan meninggikan ular itu di atas tongkat, wah, kemudian banyak orang-orang Israel yang sekarat karena gigitan ular, melihat ular itu keluar, melihat ular itu, dan mereka yang percaya kalau mereka bisa sembuh, mereka kemudian sembuh, adik-adik, dari gigitan ular itu. Dan adik-adik, dari orang tua, dari anak-anak, mereka semua membawa orang-orang untuk bisa melihat ular tembaga itu, adik-adik. Nah, tapi ada yang sudah sekarat berusaha untuk bisa melihat ular itu. Sekali lagi, orang-orang yang percaya bahwa mereka sembuh kalau melihat ular tembaga itu yang bisa sembuh. Apakah ada yang tidak percaya? Kemungkinan ada, adik-adik. Nah, kemungkinan mereka malas mungkin keluar, mereka tidak percaya dan mereka tidak sembuh. Nah, itulah yang dialami oleh bangsa Israel karena keluhan mereka. Mereka harus dihukum, tetapi Allah menyelamatkan mereka melalui ular tembaga di atas tongkat yang ditinggikan yang diperintahkan oleh Tuhan kepada Musa. Dan ketika mereka percaya bahwa ular itu bisa menyembuhkan mereka, mereka kemudian bisa sembuh. Nah, itu yang dialami oleh bangsa Israel. Allah tetap menolong mereka dengan cara ular tembaga yang ditinggikan. Barang siapa yang percaya melalui ular tembaga itu yang dilihat, mereka bisa sembuh. Nah, adik-adik, lama setelah itu, ketika zaman Tuhan Yesus, suatu malam, adik-adik, ini ya, ada seorang laki-laki yang bernama Nikodemus.
Ternyata dalam kitab suci dituliskan kisah ini adik-adik. Dan dia membaca kisah ini. Waktu dia baca, dia bingung adik-adik. Dan pada waktu itu Tuhan Yesus sedang membaca, ya, menceritakan kisah ini. Bahwa barang siapa yang melihat ular tembaga yang ditinggikan oleh Musa, maka mereka akan disembuhkan dari gigitan ular. Tapi Tuhan Yesus kemudian berkata juga, barang siapa yang percaya kepada anak manusia yang ditinggikan, maka mereka akan diselamatkan. Wah, Bapak Nikodemus bingung. Kemudian Tuhan Yesus berkata, bangsa Israel yang bisa melihat ular tembaga dan percaya, mereka akan disembuhkan dari gigitan ular. Ya, tapi barang siapa yang percaya kepadaku, aku akan mati di kayu salib, dan barang siapa yang percaya kepadaku, dia akan diselamatkan dari dosa adik-adik. Itulah maksud dari perkataan Tuhan Yesus. Nah, adik-adik, ternyata kisah ini paralel dengan kematian Tuhan Yesus adik-adik. Jadi bangsa Israel kalau melihat ular tembaga itu dan mereka percaya, mereka disembuhkan dari gigitan ular. Tetapi kepada kita, barang siapa yang percaya kepada Tuhan Yesus yang mati di kayu salib, maka kita akan diberikan anugerah keselamatan. Kita boleh dipulihkan dari ikatan dosa, disembuhkan dari dosa-dosa kita. Nah, adik-adik, itulah yang Tuhan sudah kerjakan dalam kehidupannya kita. Nah, Allah itu baik sekali ya adik-adik dalam kehidupannya kita. Banyak yang sudah dikerjakan dalam kehidupannya kita. Allah sudah menyediakan makanan bagi kita setiap hari, memberikan kita pakaian untuk bisa kita gunakan. Kita masih bisa sekolah adik-adik walaupun masih di rumah. Apalagi, tidak bisa jalan-jalan. Kita masih diberikan kekuatan kesehatan walaupun kita belum bisa pergi jalan-jalan adik-adik. Nah, itulah yang Tuhan kerjakan. Banyak sekali yang bisa kita lihat perbuatan-perbuatan Allah dalam kehidupan kita. Yang lebih penting adalah Allah sudah memberikan Tuhan Yesus mati di kayu salib untuk menebus dosa-dosa kita. Bagi kita yang percaya akan diberikan anugerah keselamatan. Nah, itulah yang Tuhan kerjakan dalam kehidupannya kita. Dan kita harus bersyukur, bukannya berkeluh kesah atau bersungut-sungut. Kita harus bersyukur untuk semua yang Tuhan sudah kerjakan, terutama anugerah keselamatan yang Tuhan sudah berikan. Nah, biar firman Tuhan hari ini boleh menjadi berkat bagi kita semua. Yuk kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur untuk firman-Mu. Ampuni kami yang selalu mengeluh, tidak bersyukur Tuhan atas apa yang Tuhan sudah berikan. Kami mau belajar bersyukur untuk semua yang Tuhan kerjakan, karena Tuhan begitu baik dalam kehidupan kami. Bahkan untuk anugerah keselamatan yang Tuhan berikan melalui Tuhan kami Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu hari ini, kami boleh melakukannya dalam kehidupan kami. Terpujilah nama-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, adik-adik, kita juga akan terus membaca ayat hafalan kita. Nah, ayat hafalan kita akan dibacakan oleh teman kita. Ini dia. Mazmur 121 ayat 7 dan 8. Tuhan akan menjaga engkau terhadap segala kecelakaan. Ia akan menjaga nyawamu. Tuhan akan menjaga keluar masukmu dari sekarang sampai selama-lamanya. Adik-adik, Rosa juga ingatkan, jangan lupa terus lakukan proyek ketaatan, bukti kita untuk tetap bertumbuh di dalam Tuhan, dan jangan lupa terus semangat untuk ikut beribadah setiap hari Minggu. Oke, sampai di sini dulu. Sampai jumpa minggu depan. Dadah. Nah, adik-adik, tadi kan kita sudah mendengarkan cerita firman Tuhan. Saatnya kita saat ini untuk memberikan persembahan kita atau memberikan sebagian kecil apa yang kita punya. Nah, maka dari itu Lause undang adik-adik saat ini untuk mempersiapkan persembahan adik-adik. Adik-adik bisa memberikan persembahan kalian dengan cara mentransfer ke rekening di bawah ini, atau bisa adik-adik transfer juga lewat QRIS code. Jadi adik-adik bisa scan QRIS code yang ada di sini. Nah, sambil adik-adik mempersiapkan persembahan, kita angkat pujian Seindah Pelangi.
kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih kami sudah memberikan persembahan. Berkatilah persembahan kita pada hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus, amin. Kita bersyukur hari ini kita sudah bisa mengikuti sekolah minggu dengan sukacita, dan Tuhan telah memberikan kita satu kesempatan indah lagi untuk bisa beribadah dan juga menikmati puji-pujian. Nah, saat ini kita akan mengakhiri sekolah minggu kita pada hari ini. Lalu saya undang adik-adik untuk mengangkat pujian. Kami sungguh menaikkan ucapan syukur kami kepada Engkau ya Tuhan Allah yang sudah menikmati ibadah penyembahan kami dari anak-anak-Mu melalui ibadah online sekolah minggu ini. Dan kami rindu persembahan kami, pujian kami sungguh boleh sangat menyenangkan hati Tuhan. Dan ketika hati Tuhan tersenyum melihat anak-anak-Mu yang datang menyembah kepada Engkau Tuhan, kami percaya Tuhan, Engkau senantiasa menyertai, memberkati, dan menolong melindungi setiap kami dari saat ini sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Allah yang hidup, kami sudah berdoa. Amin. Hai adik-adik, ketemu lagi dengan Lose Jenny di sekolah minggu GKY Makassar pada minggu kedua bulan Oktober tahun 2020 ini. Sukacita dan bahagia oleh karena adik-adik tetap setia dan semangat untuk mengikuti ibadah sekolah minggu secara online. Dan kita juga bersyukur kepada Tuhan bahwa Allah kita senantiasa memberikan kekuatan kesehatan kepada setiap lose-lose, sehingga setiap lose-lose boleh dengan setia, semangat untuk melayani ibadah online sekolah minggu di GKY Makassar. Kita bersyukur dan berterima kasih kepada Tuhan Yesus yang telah memberkati Lose Kristiansen. Tuna, tambah ganteng toh. Dan kita juga bersyukur karena ada Lose atau Cece Yufia. Cece Yufia ini ya sibuknya minta ampun. Dia harus kuliah di Fakultas Kesehatan Masyarakat, banyak tugas-tugasnya, tapi tetap bisa meluangkan waktu melayani Tuhan ya Lose ya. Dan Lose Kris juga sudah mulai merintis usaha baru, Lilo Bakery. Makanannya enak loh, sedikit promosi ya. Dan Lose Kris juga kuliah online adik-adik. Jadi Lose-Lose ini bukan tidak punya kerjaan, banyak kerjaannya, tapi mereka tetap setia melayani Tuhan agar adik-adik juga di rumah diberkati melalui pelayanan sekolah minggu GKY Makassar. Oleh sebab itu adik-adik tetap setia mengikuti ibadah Sekolah minggu secara online dan tetap setia melakukan proyek ketaatan. Nah, minggu ini Lose dalam warta ini Lose Jenny ingin menampilkan bagaimana kesaksian keluarga mereka yang sudah melakukan ibadah keluarga sejak pandemik ini. Mari kita saksikan kesaksian dari orang tua kekasih kita. Tenang. Shalom, kami akan menyaksikan betapa berkat yang kami terima melalui family altar yang kami lakukan selama ini. Kami bersyukur bahwa GKY setiap minggu mengirimkan bahan family altar melalui WA, sehingga kami boleh bersama-sama dengan anak-anak kami
bersekutu bersama, memuji Tuhan, dan juga belajar tentang firman Tuhan. Kami bisa bersama-sama bertumbuh dalam pengenalan akan Tuhan, dan anak-anak dari kecil juga belajar untuk mengenal Tuhan dan merenungkan firman Tuhan. Kami berharap agar Family Altar ini boleh terus dilanjutkan sehingga setiap keluarga bisa bertumbuh bersama dengan anak-anak mereka lebih baik lagi dalam pengenalan akan Tuhan dan semakin mencintai Tuhan. Terima kasih untuk renungan Family Altar yang selalu diberikan kepada kami, dan biarlah itu juga menjadi berkat bukan hanya bagi keluarga kami, tapi juga bagi banyak keluarga yang lain. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih kepada keluarga Kak Irma yang sudah melakukan Family Altar. Bagaimana dengan adik-adik yang lain, keluarga yang lain? Mari rasakan dan nikmati persekutuan bersama dengan keluarga di rumah masing-masing. Nah, ada apa lagi ya? Oh iya, ada Joyful Day. Sekarang Joyful Day sudah selesai dalam 10 hukum Allah. Nah, cerita firman apa lagi akan ditampilkan, diceritakan oleh Meme, Upi, dan Wulan. Adik-adik tetap saksikan dan nantikan Joyful Day setiap hari Kamis atau Jumat hanya di link YouTube Kids Ministry GKY Makassar. Oke? Oke, Lose. Nah, ada berita apa lagi, Lose? Berita apa lagi ya? Ada HUT HUT. SMG. Oh iya, kita akan mengadakan bukan sekolah teman-teman, tapi ulang tahun sekolah minggu kita yang ke-27. Ada apa ya, Lose, Yuvia, Lose, Chris, acaranya ya? Ada permainan nggak, Lose? Kita tanya Lose Chris. Biasa Lose Chris yang buat permainan. Ada permainan nggak, Lose? Ada, Lose. Wah, ternyata ada. Oke. Permainan apa, Lose? Nanti dikasih tahu. Oke, yang jelas adik-adik harus sudah standby. Ibadahnya itu jam 10, tapi sebelumnya itu adik-adik sudah bisa standby untuk mengikuti permainan yang akan ditampilkan di YouTube Sekolah Minggu GKY Makassar, ya. Nah, adik-adik itu aja warta dari Lose, Jenny bersama Lose Chris dan Cece Yuvia. Kita bertemu lagi minggu depan di Sunday School GKY Makassar. Bye-bye. Lukas pasal 19 ayat 38a. Diberkatilah dia yang datang sebagai raja di dalam nama Tuhan. Mazmur 121 ayat 7 dan 8. Tuhan akan menjaga engkau terhadap segala kecelakaan. Ia akan menjaga nyawamu. Tuhan akan menjaga keluar masukmu dari sekarang sampai selama-lamanya. 1 Raja-Raja pasal 8 ayat 23. Lalu berkata, "Ya Tuhan Allah Israel, tidak ada Allah seperti Engkau di langit di atas dan di bumi di bawah. Engkau yang memelihara perjanjian dan kasih setia kepada hamba-hambamu yang dengan segenap hatinya hidup di hadapanmu.